Video marah-marah Jokowi membuka aib pada dunia. Sampai dengan hari ini, saya masih menganalisis video ini. Ibaratnya, rapat perusahaan dengan agenda pengarahan dari CEO. CEO marah-marah dengan anak buahnya. Hitungannya bahkan memaki-maki. Pakai teks lagi. Tetapi, divideokan dan disiarkan melalui YouTube. Dikasih subtitle pula. Artinya, seantero jagat disilahkan untuk menonton video. Dan tentu saja, sebagai penonton menilai, mereview, mengkritik, dan sebagainya. Masalahnya adalah, adegan ini bukan di suatu perusahaan. Ini adalah urusan negara, di mana pemegang saham adalah 270 juta rakyat yang bersama-sama menggaji CEO, COO, CFO, CIEO, CMO, direksi, manajer, dan semua pegawai yang ada di ruangan tersebut yang kalau di negara namanya jadi Menko dan Menteri dan Wakil Menteri. Marahnya Jokowi bikin pendukungnya mati rasa. Sudah saatnya Denny Siregar terjun langsung bantu Risma tangani corona. Adegan tersebut jelas memperlihatkan kepada seluruh dunia ketidakbecusan dan keamburadulan kerja Board of Director atau BOD yang dikomandani oleh sang CEO. Parpol pendukung mengajukan kandidat calon menteri kepada presiden, yang pada akhirnya presiden tak sanggup menolak karena balas jasa politik. Perlu nggak sih diadakan RPUS luar biasa, dihadiri seluruh pemegang saham untuk mereview kinerja CEO dan BOD-nya ini? Pakar hukum tata negara Refli Harun menilai kemarahan Presiden Jokowi pada saat rapat kabinet bukan basa-basi, tapi puncak dari kekesalan Presiden atas kinerja para menterinya. Kata dia, Jokowi kesal karena para pembantunya itu tidak maksimal dalam bekerja. Bahkan menurutnya, jika dinilai kualitas kinerja para menteri Jokowi ini di bawah 6. Dia mengaku sudah memprediksi ada kemungkinan Presiden Jokowi akan mereshuffle kabinetnya di tengah jalan sejak awal perumusan kabinet di periode kedua ini. Pasalnya, menurut dia, perumusan kabinet di periode kedua ini, Presiden seolah didikte oleh partai politik pendukung agar membagi-bagi jatah menteri. Dia khawatir, jangan-jangan ada menteri dari parpol pendukung yang tidak dikenal Presiden Jokowi, baik kiprahnya maupun pribadinya. Karena menurut Refli, para menteri yang diusulkan parpol terkadang adalah orang dekat ketua umum partai. Menurutnya, jika presiden tidak punya ruang untuk memilih orang-orang terbaik dalam rangka mengimplementasikan program pemerintahannya, jangan harap Jokowi akan mewariskan legasi yang baik pada proses ke depan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo marah besar atas kinerja para pembantunya di kabinet di masa pandemi COVID-19. Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada 18 Juni 2020 lalu, Jokowi meminta para menterinya bekerja lebih keras lagi untuk masyarakat. Dengan suara meninggi, Jokowi menyebut situasi saat sedang sekarang sudah semestinya diatasi dengan langkah-langkah yang luar biasa atau extraordinary. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sampai mengultimatum akan melakukan reshuffle kabinet bila itu dibutuhkan. Kemarahan Presiden Jokowi itu direspon banyak pihak. Ada yang menganggap wajar Jokowi marah karena kecewa dengan kinerja para menteri yang tidak memiliki sense of crisis yang tinggi. Ada juga yang menilai kemarahan Jokowi justru membongkar aib di pemerintahannya sendiri. Sementara itu, perwakilan Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan KMPK Profesor Dr. Din Syamsuddin mengapresiasi dan berhusnuzon atas tindakan marah-marah Presiden Jokowi terhadap para menterinya yang dinilai tidak becus menanggulangi COVID-19. Karenanya, untuk menanggulangi masalah COVID-19, Din Syamsuddin mengusulkan beberapa opsi kepada Presiden. Menurut Din, kinerja kabinet yang buruk hanya dapat diatasi dengan pembentukan kabinet ahli dengan menempatkan anak-anak bangsa yang mumpuni dan berintegritas.